Margaretha. Dipersembahkan oleh Nah, make upnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Henry Satrio, Virgie Becker, David Holly, Shirley Anavita, Duto Triaji, Halo pemirsa, apa kabar Anda? Semoga damai sukacita selalu di hati Anda dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margaretha dalam program spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih sudah setia menemani Q&A di setiap kesempatan dan episode demi episode ya rekan-rekan semuanya. Dan untuk Anda pemirsa, kali ini episodenya sangat spesial. Kita mau bicara tentang toleransi demi kerukunan yang merupakan pilar utama dalam membangun masyarakat yang beragam dan juga harmoni. Langsung saja kita undang bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial. Yang pertama kita undang Pastor Brian Siawarta dan Ustadz Dennis Lim. Tepuk tangannya dong. Halo Pastor, apa kabar? Boleh di sini dulu. Ustadz Dennis, apa kabar? Sehat semuanya Pastor? Sehat. Kok Dennis ya, boleh dipanggil seperti itu. Di balik layar sudah saling kenal bersahabat nggak sih? Dari zaman dulu. Gimana ceritanya? Ternyata Dari belakang 3 menit. Oh, satu leluhur ternyata ya. Baik, terima kasih banget duduk. Kita akan langsung saja edisi spesial ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Boleh dipilih, jangan berebut. Duluan. Saya minoritas jadi saya memilih yang kedua. Ada aturannya, ada 9 box yang nanti akan kami tampilkan. Di dalamnya akan ada tema-tema yang akan dibahas oleh para panelis dan juga saya dan juga rekan-rekan audiens yang ada di sini. Siap? Insya Allah. Siap. Bismillah. Insya Allah, semoga ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk kesempatan pertama. Mungkin Ko Brian boleh memilih box nomor berapa? Kita tunggu dulu, boxnya terbuka semua. Ada 9. Box nomor berapa yang pertama? Karena saya merepresentasi dari iman saya, jadi Tritunggal H-nya harus mulai nomor 3. Oh, 3. Iya. Oke, kita buka box nomor 3. Spiritual sekali ya, identitas. Oke. Nah, tadi kan Ko Dennis bilang bahwa wah ini Pastor Brian ini berbeda banget, pemuka agama kan ini penampilannya gaul seperti itu. Nah, Ko Brian, Pastor Brian sendiri, kenapa sih jadi pemuka agama ya? Tidak wajarnya pakai baju yang mungkin harus dengan jubah, kan juga seperti itu kan di Kristen kan juga begitu, bahkan mungkin di Muslim juga. Udah terbiasa diragukan. Oh, udah terbiasa diragukan. Masalahnya kita bicara identitas ya, identitas itu kan selalu dilihat dari busana dan juga mungkin gaya berpakaian gitu loh. Nah, sejauh mana Ko Dennis ini penting juga untuk merepresentasikan keyakinan yang mungkin dimiliki? Baik, istilah. Kalau saya sebetulnya kayak gini permintaan ya.
Jadi sebetulnya sukanya kayak sama sarungan, pecian. Jadi nasihat dari para guru, jangan pakai gamisan, sorbanan, udah diginiin aja, didandanin kayak boy band jadi disuruhnya. Tapi ya udah kan yang penting ngobrolnya jadi kebaikan, jadi manfaat, jadi amal soleh. Amin. Iya, tadi juga sempat berbincang sama Virgie Baker di belakang layar. Ko Dennis ini kayak bintang film Korea ya nggak Virgie? Iya. Gimana Virgie pendapatnya? Ya. Kalau saya lebih kepada bicara identitas ya, Yo ya. Ko Dennis dan juga Ko Brian. Kan sekarang tetap dong di KTP itu kan ada identitas agama. Kalau menurut Ko Dennis sama Ko Brian, masih penting nggak sih sebenarnya identitas agama dalam KTP kita? Silakan. Guru. Iya. Saking toleransinya ya, saling Minoritas mempersilakan. dapat kesempatan dulu. Oke. Udah sama. Kayaknya ini minoritas itu yang mayoritas. Tentunya ada untuk hal-hal mulai dari legal dan lain-lain, sosial, tentunya penting ya. Itu penting. Tapi buat saya pribadi yang lebih penting bukan hanya agama apa yang kita peluk, tapi kenapa kita memeluknya. Karena di Kristen sendiri, agama saya, banyak dari kita teman-teman Kristen yang kalau aku tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Itu yang, oh ya, yang Tuhan kan ya, gitu kan. Jadi banyak dari kita yang teman-teman Kristen yang Kristen karena orang tuanya Kristen bawaan. Kalau Kristen kita KTP bilangnya tadi Kristen ya. KTP. Tapi saya selalu bilang gini, saya lebih respect orang yang mencari tahu kenapa dia percaya dan apa yang dia percaya. Artinya jika demikian perlu nggak tadi pertanyaan Virgie, di dalam identitas KTP itu harus dicantumkan agamanya apa? Perlu, karena kalau nanti menikah beda iman susah kalau enggak. Nah itu Virgie. Kalau Ko Dennis gimana? Setuju nggak? Perlu nggak sih ada identitas agama di dalam KTP kita gitu? Kalau masalah dicantumkan di KTP-nya atau tidak, bagi sebagian orang mungkin nggak perlu. Tapi kalau bagi diri pribadinya, amat sangat perlu kalau kata saya. Kenapa? Karena itu nggak cuma jadi, oh kamu berarti bakal penampilannya kayak gini karena di KTP tulisannya Islam. Tapi kan lebih dari itu semua. Pandangan hidup, cara bersikap, cara ngambil keputusan, dan semuanya. Karena kalau misalkan nggak ada tuntunannya, kita apa selama ini ngarang gitu. Sedangkan contoh, pengen jadi pemain bola aja, belajarnya ke siapa? Lionel Messi atau Chef Juna? Jelas Lionel Messi gitu kan. Kecuali kalau pengen jadi koki, ya belajarnya ke itu. Sedangkan kalau saya dulu mikirnya, mati bakal. Sukses pengen, mulia pengen. Nggak cuma di dunia, tapi bahkan di setelah kematian. Bahagia juga pengen. Nah, ada orang-orang yang udah mengamalkan sukses, mulia, dan udah jadi manfaat, jadi kebahagiaan banyak orang. Beliau menjalankan apa yang diajarkan itu. Di dalam Islam ada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, pernah menasehati, kalau pengen belajar, lebih baiklah belajar ke orang yang sudah mati, katanya. Bukan berarti dengan yang sudah masih hidup berarti tidak baik ya. Tapi kalau yang sudah mati, dia udah nggak bisa kena fitnah. Udah kelihatan hasil awalnya gimana, akhirnya seperti apa. Kalau yang sekarang masih hidup, mungkin saat ini dia bisa baik. Tapi bisa jadi ada kejadian yang membuat pada akhirnya, oh dia tidak layak untuk ditiru misalkan. Walaupun ya belajar memang dari siapa saja. Kalau misalnya Ko Hensat gimana? Iya. Enggak, pertanyaannya beda sih. Coba buat Ko Brian, itu lo pendeta beneran bukan sih? Gitu loh. Kok mau ngasih tahu gue gitu ya? Terus kemudian buat Ko Ustadz ya. Ko Dennis. Oh iya ya, maaf. Bro, kalau pendeta panggilannya apa sih? Pastor ya. Pastor. Untuk generasi ini tidak suka digurui. Jadi bagaimana gua mengabarkan kepercayaan iman gua akan Tuhan Yesus Kristus itu gua tidak mengambil rute menggurui. Gue lebih suka mendengarkan dan mengerti dan menempatkan posisi di level yang sama, bukan level yang atas. Oke. Itu membuat, terutama di generasi ini, kita lebih bisa berbagi, terinspirasi. Jadi menginspirasi bagi gue lebih efektif untuk membantu kehidupan orang menemukan hidayahnya dalam Tuhan Yesus dibanding menggurui dan meminta orang berubah. Buat Ko Brian penting nggak percaya bahwa orang lain percaya bahwa lo tuh pendeta gitu? Nggak penting. Nggak penting. Bahkan seringkali gue nggak mau diketahui sebagai pendeta. Kenapa? Karena status itu, terus misalnya kalau gue pendeta, apakah artinya omongan gue lebih berbobot karena gue udah S2 teologi?
kalau lo di gereja pakai jubah kebesaran pendeta gitu? Gini. Lagian kalau kebesaran kan nggak enak dipakai. Oh iya. Bener, santai aja. Tuh, keislamannya emang jauh. Oke, itu tadi Ko Brian. Kalau Ko Dennis, nggak banyak loh Ko Dennis yang Iya. nggak tahu, khususnya Nggak, kayaknya itu Bang tadi- Hensa juga nggak tahu ya. Kalau sebenarnya Ko Dennis emang udah Muslim atau Islam dari lahir. Oh gitu. Iya. Coba Ko Dennis silakan untuk dieksplor tadi. Udah lagi. Ini dari lahir. Beda loh. Ini bukan gue. Muslim dari lahir. Iya, yang jadi yang mualaf itu Mukanya itu bokap. bagaimana? Oh, Ya kan oke. dalam darah nggak bisa milih. Iya, gimana jadi gimana? Iya, yang mualaf ayah. Terus yang masih lahir di Tiongkok sana ya kakek nenek ke atas lah ya. Tapi ya tadi ya, dari perjalanan hidup berusaha nyari, akhirnya memilih untuk yang sekarang. Walaupun begitu lahir, beliau sudah mualaf, sayangnya TK sampai SMA sekolah Katolik kok. Gitu, udah gitu tinggalnya lama dengan nenek, beliau Buddha. Udah gitu nyari duitnya di Thailand jadi bandar judi, jadi Lengkap ya pengalaman hidupnya ya. jadi ya murni Allah yang tolong lah, nggak ada kebaikan pada diri. Itu di usia Mohon berapa doa kok? dan nasihat. Jadi bandar judi itu. Berangkat tuh. Nah, cuannya Oke, tepuk tangan dulu sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Tapi boleh nggak? Oke. kalau Tuhan Yesus lu bisa nyembuhin lu, suruh nyembuhin lu. Kalau lu sampai disembuhin Tuhan Yesus, gua percaya Tuhan lu. Kalau enggak, Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.